Fauzan Rozi dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang media atau cara berkomunikasi yang efektif di era pandemi ini. Sebenarnya ya bukan hanya untuk pandemi ini, bisa untuk digunakan seterusnya seperti itu. Baik, langsung saja. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan list-list tentang platform-platform apa saja yang dapat kita gunakan untuk virtual meeting atau video conference sesuai dengan kapasitas-kapasitas dan keperluannya. Nah, sebelumnya, apakah video conference itu? Nah, conference adalah model komunikasi virtual secara dua arah gitu. Jadi di situ rule of the game-nya adalah setiap partisipan itu adalah presenter dan setiap presenter juga demikian adalah partisipan, karena komunikasinya dua arah gitu. Nah, Anda bisa menggunakan atau mengaplikasikan beberapa platform itu menggunakan gadget apapun, tapi direkomendasikan menggunakan komputer atau laptop. Bisa juga dalam satu ruangan workgroup seperti itu menggunakan satu kamera, kemudian mikrofon dan speaker yang dalam satu paket. Nah, untuk mengaplikasikan ini ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu komputer atau laptop jelas, meskipun bisa menggunakan smartphone tapi direkomendasikan menggunakan komputer. Kenapa? Karena fitur-fiturnya akan lebih banyak. Misalkan ketika mau share screen seperti itu, biasanya kita ada materi itu bisa menggunakan share screen. Kalau dari smartphone biasanya agak kesusahan, termasuk untuk merecord dan melakukan screen capture. Kemudian browser ini modelnya yang tanpa harus diinstalasi, artinya portable, itu menggunakan browser, tapi bisa juga di-download dalam bentuk aplikasi standalone yang bisa dipasang pada perangkat. Kemudian koneksi internet jelas masing-masing nanti ada kapasitasnya sesuai platformnya. Ada yang membutuhkan bandwidth yang tinggi, ada juga yang menengah atau medium. Kemudian speaker aktif, kemudian mikrofon atau headset itu juga bisa. Kemudian adalah email. Nah, email ini digunakan untuk registrasi gitu ya. Nah, sebenarnya kebutuhannya apa sih ini untuk video conference ini? Karena di masa-masa pandemi seperti ini ada pemberlakuan yaitu bekerja dari rumah, atau yang bagi masih studi, masih sekolah adalah belajar dari rumah. Tentunya ini akan bukan memberatkan, tapi akan membuat kebiasaan yang selama ini itu kita offline bertatap muka, ini dipaksa harus menggunakan beberapa platform tersebut, harus secara virtual. Nah, biasanya ini yang ada kendala adalah ketika melakukan rapat-rapat atau koordinasi. Nah, yang biasanya bertemu dalam satu ruangan, nah ini harus secara terpisah, secara jarak dan waktu. Nah, ini akan menjadi solusi gitu. Beberapa platform di situ tentunya tidak cuman seperti yang ada di slide ya, cuman sudah kami ringkas begitu. Ada beberapa platform yang memang rekomendasi yang beberapa fiturnya itu dan layak sebagian besar digunakan. Ada Zoom, kemudian Google Meet, ada Webex terbitan dari Cisco, kemudian
Microsoft Teams. Nah, ini memang vendor-vendor raksasa yang sebagian besar selama beberapa minggu ini, bulan ini sering terdengar di sosial media. Nah, itu adalah masing-masing spesifikasinya, ada batasan-batasan tertentu. Tentunya yang saya sampaikan di sini adalah model yang free. Meskipun Zoom itu ada versi enterprise-nya, tapi di situ yang saya sampaikan adalah yang free-nya. Jadi terbatas kapasitas masing-masing seperti itu, ada yang 250, ada yang 100. Berikut juga waktunya. Nah, hanya Zoom yang versi free itu yang memberikan time limit, yang lainnya tidak dibatasi. Nah, di situ ada kebutuhan koneksi juga sudah ada. Nah, yang tak kalah pentingnya juga adalah dalam ini ya, mengaplikasikannya. Ada beberapa tips kemarin sempat beredar bahwa wah, jangan pakai aplikasi ini, jangan pakai aplikasi itu karena itu menyebar gitu, bocor. Nah, sebenarnya ada beberapa tips aman. Nah, yang pertama adalah pastikan Anda itu mengenal dan mengetahui komunitas atau peserta dalam virtual meeting tersebut. Tidak mungkin ya kita akan menyebarkan link tersebut di luar partisipan yang sudah disepakati sebelumnya. Misalkan dalam tim saya yang jelas-jelas saya tahu hanya ada 5 orang, ya saya akan share linknya di tim saya saja, nggak mungkin saya sebar ke orang lain. Lah buat apa? Itu kan kesalahan pertama. Pasti ada salah satu dari anggota itu yang entah pasang di story atau lupa nge-share kemana seperti itu. Intinya ada link yang keluar dulu. Kemudian proteksi dengan otorisasi. Nah, biasanya yang bisa menggunakan email corporate. Nah, email corporate itu otomatis semua pesertanya akan memiliki email tersebut. Ketika ada yang akan join ke meeting itu di luar email corporate kita, email perusahaan kita, nah, bagian si host ini biasanya nanti akan ada warningnya. Peserta di luar institusi kita akan bergabung. Bagaimana ini? Mau di-approve atau enggak? Kalau sudah menggunakan email corporate, pasti ya anggota kita, member kita, seperti itu. Kemudian lagi pastikan biasanya ini ya, awal-awal meeting itu setelah start, kemudian baru ingat di tengah jalan harus melakukan recording. Nah, itu biasanya host ini harus berperan aktif, termasuk attitude ketika dalam melakukan virtual meeting. Nah, itu biasanya biasakan ketika bergabung itu kamera kita nyala dan mikrofon kita off, karena biar nggak berisik begitu ya. Mungkin kalau belum waktunya mulai masih bisa saling berbincang-bincang, cuman ketika acara utama sudah mulai, dengan sadar diri kita harus mute. Atau kalau memang beberapa partisipan ini kurang kurang sadar diri tentunya, nah itu hostnya ini harus berperan aktif. Oh, ini yang lagi ngomong siapa, lainnya di mute. Kalau mau ngomong di unmute, seperti itu. Nah, ini beberapa ringkasan Google Meet tadi. Jadi cukup ada yang versi browsernya, tinggal dituliskan di meet.google.com. Kemudian kita mau start meeting atau mau join meeting. Nah, nanti saat pertama kali pop-up-nya keluar itu biasanya ada notifikasi apakah aplikasi ini diizinkan untuk mengakses kamera, apakah diizinkan untuk mengakses mikrofon. Nah, itu harus di-okekan. Kalau enggak, nanti nggak akan pernah bisa running kamera dan mikrofonnya, meskipun nanti masih bisa di mute unmute. Tapi yang penting pertama diautorisasi dulu. Ini hanya berjalan pertama, setelah kedua dan selanjutnya itu nanti akan otomatis. Nah, di sini bisa join atau start meeting seperti itu. Ini menggunakan email. Nah, kemudian Zoom ini juga sama, kita bisa menggunakan versi portable-nya, yaitu menggunakan browser tadi, atau kita bisa mengunduh aplikasi tersebut di platform kita, di device kita, di
laptop atau di smartphone kita. Nah, itu bisa dilakukan. Nanti mendaftar seperti biasanya dan lain-lain. Itu juga sama, fitur-fiturnya juga bisa ada merekam, bisa melakukan mute paksa, karena ada beberapa platform yang tidak bisa melakukan mute paksa terhadap partisipannya. Tapi kalau di beberapa yang saya sharekan tadi, nah ada 4 ini semuanya bisa melakukan mute paksa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini di antara sekian bandwidth-nya yang butuh paling tinggi. Ini juga sama. Nanti modelnya mau pakai versi browser kah atau menggunakan aplikasi yang telah terpasang. Jadi download dulu, diinstal, baru dinyalakan. Dari semuanya yang paling stable biasanya adalah yang kita pasang secara aplikasi secara natif gitu. Kalau menggunakan browser takutnya nanti ke close browsernya seperti itu, kita langsung udah off ya, sudah keluar dari meeting seperti itu. Nah, kemudian Webex ini dari Cisco, ini ya kebutuhan bandwidth-nya sedang ke atas, medium ke atas. Ini juga di beberapa perusahaan menggunakan 2 ini ya, yang paling besar adalah Microsoft Teams dan Webex. Kalau Zoom itu ya variabelnya banyak, Google Meet yang paling banyak lagi karena free gitu. Meskipun ya nanti disesuaikan dengan kapasitasnya. Misalkan yang butuh kira-kira untuk melakukan webinar 1000 partisipan, nah itu bisa menggunakan ini ya, yang sesuai seperti itu. Nah, nanti kira-kira kaitannya dengan KKN ini apa gitu ya. Nanti Anda semua sebagai tim pejuang KKN COVID itu bisa menyebarluaskan atau bisa mengajarkan, ya bukan mengajarkan, maksudnya bisa berbagi ilmu lah, bisa berbagi ilmu terhadap warga yang ada di sana. Biasanya nanti misalnya Pak Lurah, nah atau Pak Dukuh, Pak Camat, nah itu ketika koordinasi, wah selama ini seperti ini, nah sekarang dituntut seperti ini, solusinya gimana? Nah bisa aja bercerita-cerita ringan dengan membagikan ilmu seperti ini, bisa menggunakan ini Pak, bisa menggunakan ini, seperti itu. Itu untuk yang bekerja dari rumah. Yang belajar dari rumah pun saya kira juga demikian. Yang biasanya anak berangkat sekolah itu sudah orang tua tenang di rumah, nah sekarang masih pusing ngajari cara online-nya, bahkan mungkin orang tuanya lebih gaptek daripada anaknya itu sendiri. Nah nanti bisa di-sharingkan gitu ya, bisa diceritakan, diinformasikan kepada warga-warga yang nanti teman-teman semua tinggali untuk KKN. Nah kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.